Siapa yang tak mengenal Jenderal Sudirman, seorang pahlawan besar Indonesia yang menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan pengorbanan demi kemerdekaan. Sekarang, mari kita mengenal lebih dekat sosok yang luar biasa ini. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Karsit Kartowiroji, adalah seorang pekerja rendahan. Sementara ibunya, Siem, adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh pamannya yang bekerja sebagai priyayi. Sudirman mendapatkan pendidikan di Hollands Inlandse School yang disingkat sebagai HIS atau Sekolah Dasar Bumi Putra. Lalu melanjutkan ke sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah itu, ia masuk ke HIK Muhammadiyah di Solo, sebuah sekolah guru yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Selama masa pendidikannya, Sudirman dikenal sebagai siswa yang disiplin, religius, dan penuh semangat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sudirman menjadi guru di Sekolah Muhammadiyah di Cilacap. Sebagai guru, dia tidak hanya mengajarkan pelajaran formal, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya. Karir militer Jenderal Sudirman dimulai saat ia bergabung dengan organisasi militer bentukan Jepang, yaitu Pembela Tanah Air atau PETA, pada tahun 1944. Dalam PETA, ia menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Ia dengan cepat diangkat menjadi komando batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, Sudirman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada usia 29 tahun, ia dipilih sebagai Panglima Besar TKR melalui rapat di Yogyakarta pada 12 November 1945. Salah satu momen paling heroik dalam hidup Jenderal Sudirman adalah perjuangannya memimpin perang gerilya melawan Belanda selama agresi militer II. Saat itu, Belanda melancarkan serangan besar-besaran dan menduduki Yogyakarta, ibu kota Indonesia. Meskipun dalam kondisi sakit parah akibat tuberkulosis, Sudirman tetap memimpin pasukan. Dengan tandu, ia bergerak dari hutan ke hutan di wilayah Jawa Tengah. Selama 7 bulan, ia memimpin perang gerilya yang berhasil mengacaukan posisi Belanda. Perjuangan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja kepada penjajah. Inilah kedatangan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman. Dengan perasaan yang sangat terharu, Pak Dirman masuk ibu kota dengan ditandu karena kesehatan badan terganggu selama memimpin gerilya. Naik turun gunung, di bawah hujan alam yang sunyi atau di bawah terik matahari. Setelah perang gerilya berakhir, kondisi kesehatan Sudirman semakin memburuk. Ia terus berjuang meskipun tubuhnya lemah. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah dalam usia yang sangat muda, yaitu 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kusumanagara di Yogyakarta dengan upacara militer penuh. Hingga hari ini, Jenderal Sudirman dikenang sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, universitas, bandara, dan monumen di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu hal yang paling diingat dari Jenderal Sudirman adalah keberaniannya untuk tetap berjuang meskipun berada dalam kondisi fisik yang lemah. Beliau adalah contoh nyata seorang pemimpin yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas segalanya.